Apa yang menyebabkan seseorang menjadi LGBT? Apakah pastor setuju bahwa LGBT ini adalah bawaan dari lahir? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh berbagai macam orang, ya, baik dalam kedokteran pun mereka memiliki pendapat yang berbeda. Selalu ada pertanyaan, apakah ini nature atau nurture? Apakah ini sesuatu yang alami atau sebuah pembentukan? Dan tentu ada pihak-pihak yang akan mengklaim bahwa ini adalah sesuatu yang nature atau nurture, di mana orang tersebut tidak dapat memilih. Namun menurut saya, nurture itu lebih evident atau lebih terlihat, lebih bisa lebih jelas menjelaskan bahwa kenapa seseorang bisa memiliki orientasi yang disposisi itu. Untuk nature masih banyak sekali kontra, karena belum bisa dibuktikan secara mutlak. Jadi pembentukan sudah pasti berperan dengan besar sekali, atau nurture itu tadi. Rasio LGBT berbeda secara regional. Jadi di berbagai tempat di dunia ini kita akan menemukan bahwa kota-kota tertentu memiliki rasio LGBT yang lebih tinggi daripada kota-kota lain. Dari sana menunjukkan bahwa pembentukan tentunya berperan lebih besar. Kalau saya sendiri ditanya, maka saya akan berpegang bahwa ini adalah sesuatu yang disebabkan karena pembentukan seseorang. Kita lihat pembentukan daripada background gender confusion atau kebingungan gender, kebingungan jenis kelamin, atau di dalam pikiran seseorang definisi tentang jenis kelamin ini. Apa backgroundnya? Pada waktu anak berusia 3 tahun, anak tersebut men-establish atau menemukan gender identity-nya, identitas gendernya, usia 3 tahun. Pada waktu dia usia 3-6 tahun, dia akan menemukan, men-establish gender stability, kestabilan gender. Lalu pada waktu 6 tahun, dia akan men-establish atau menemukan gender permanence atau gender permanennya. Jadi pada waktu usia 3 tahun, anak itu akan mulai berusaha menemukan identitas dia punya gender. Apakah saya seorang anak laki atau anak perempuan? Am I a boy atau a girl? Jadi anak umur 3 itu melihat, dan biasanya yang dilihat adalah orang tua atau saudara-saudaranya. Jadi Anda bayangkan jika seorang anak laki itu memiliki 3 kakak perempuan, lalu ayahnya itu seringkali absen dari rumah, entah karena ayahnya tidak ada atau jarang pulang, maka anak ini akan ada kemungkinan untuk mengidentifikasi dirinya dengan sekelilingnya, yaitu kakak-kakak perempuannya dan mamanya. Jadi ini yang terjadi di Amerika kebanyakan saat ini, karena 70% lebih anak bertumbuh di dalam single parent household atau di rumah tangga di mana orang tuanya hanya satu. Dan hak asuh biasanya jatuh di mama. Jadi seringkali anak itu hanya melihat satu orang tua. 70% dari populasi anak-anak sekarang di sana itu melihatnya single parent, absennya figur ayah di dalam rumah yang begitu penting. Karena anak laki melihat kepada ayah dan menentukan bahwa dirinya adalah seorang anak laki, karena dia menemukan gender identity-nya dengan melihat ayahnya. Anak perempuan juga melihat ayahnya, melihat opposite gendernya adalah seperti ayahnya. Jadi apa yang menjadi eksotik bagi anak itu akan suatu ketika menjadi erotik bagi dia. Izinkan saya menjelaskan sedikit. Eksotik itu adalah sesuatu yang lain daripada dirinya. Jadi kalau anak itu mengidentifikasikan dirinya, seorang anak laki mengidentifikasikan dirinya dengan ayahnya, maka gender sebaliknya, yaitu mamanya atau perempuan, itu menjadi barang eksotik bagi dia. Barang eksotik yang dia tentukan pada waktu dia kecil itu akan suatu ketika nanti pada waktu dia dewasa menjadi hal yang erotik. Erotik dalam arti muncul ketertarikan secara seksual. Jadi itu yang terjadi jika anak bertumbuh di dalam rumah tangga di mana dia muncul kebingungan, maka dia akan menemukan eksotiknya adalah hal yang sesama jenis bagi dia. Dan hal tersebut juga suatu ketika akan menjadi hal erotik buat dia. Nah, apakah setelah 6 tahun gender
permanen terbentuk, masih bisa orang berubah orientasi. Setelah itu saya jawab, bisa. Karena dosa itu bisa merusak segala sesuatu. Dosa bisa merusak segala sesuatu. Jadi di usia yang lebih besar pun, katakan usia 9 tahun, 12 tahun, atau 14 tahun, jika orang tersebut terekspos dengan dosa, maka hal tersebut akan merusak sesuatu yang baik yang telah terbentuk dalam diri seseorang. Misal contoh, suatu ketika ada satu orang anak usia 9 tahun dibawa oleh orang tuanya ke saya, anak laki-laki. Dan orang tuanya concern sekali, ya, muncul kekhawatiran. Orang tuanya bilang bahwa anak ini suatu hari datang ke mereka dan mengatakan bahwa papa, mama, am I gay? Apakah saya suka sesama jenis? Gitu. Dan anak ini tidak bisa berhenti memikirkan hal tersebut. Dia terus berpikir bahwa jangan-jangan saya ini punya ketertarikan terhadap sesama jenis. Dan telusur demi telusur kita temukan bahwa beberapa bulan sebelumnya ada seorang anak di sekolah yang membawa iPad-nya menunjukkan kepada anak ini sebuah image pornografi, dan kebetulan pornografi tersebut image-nya adalah pornografi sesama jenis, homosexual pornografi, ya, kontennya. Dan itu membuat anak tersebut jadi bingung, dia terekspos dengan sesuatu yang membuat dia terkejut. Dan hal tersebut membuat dia menjadi bingung, confusion-nya jadi muncul di sana. Jadi nurture itu berperan besar di dalam orientasi seseorang. Ya. Orientasi seseorang itu bisa diubahkan oleh nurture yang menurut saya berperan begitu besar dalam diri seseorang. Apa yang harus saya lakukan jika saya punya kecenderungan suka sesama jenis? Apapun orientasinya, baik itu heteroseksual atau homoseksual, yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang-orang Kristen adalah menghindari dosa. Bagi orang-orang yang heteroseksual, menyukai lawan jenis, juga harus menghindari dosa dan hidup kudus di hadapan Allah. Bagi mereka yang masih single, mereka harus hidup kudus sebagai orang yang single. Menghindari seks bebas, dan sebagainya. Bagi orang yang sudah menikah, juga meskipun ada kecenderungan untuk menyukai orang lain, juga hal tersebut harus dihindari. Harus hidup kudus dengan pasangannya di hadapan Allah. Begitu juga bagi orang yang memiliki orientasi homoseksual atau menyukai sesama jenis, menghindari dosa adalah apa yang harus kita lakukan. Dengan jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa dosa itu upahnya adalah maut. Jadi kita menghindari dosa apapun orientasi kita. Dan untuk berubah dari homosexual orientation kepada heterosexual orientation itu adalah hal yang sangat sulit sekali. Dan apa yang harus dilakukan adalah berusaha untuk hidup selibat. Memang karena sulit itu tidak mudah untuk orang pindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Tidak mudah bagi orang untuk pindah dari orientasi atau kecenderungan menyukai sesama jenis lalu berubah menjadi menyukai lawan jenis. Hal tersebut seringkali sangat amat sulit buat yang mengalami. Maka pindahlah dari sebelah kiri ke tengah. Pindahlah dari orientasi menyukai sesama jenis, pindahlah kepada hidup selibat, hidup sendiri, hidup kudus di hadapan Allah. Yang penting adalah menghindari dosa dan menjalani hidup ini dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan dan menghormati perintah-perintah Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Pertanyaannya selalu adalah, apakah tidak berat ya orang hidup sendirian? Hidup selibat itu kedengarannya sangat berat. Saya yakin itu adalah sesuatu yang sangat berat. Namun perlu diketahui bahwa seksualitas seseorang bukanlah yang terpenting dalam hidupnya. Seksualitas itu bukan yang terpenting. Memang seks ini menjadi seolah-olah sesuatu yang begitu penting karena dunia dan dosa telah menyanjungnya terlalu berlebihan. Kita hidup di dunia di mana seks itu dirayakan sedemikian rupa. Padahal tujuan utamanya sebetulnya adalah reproduksi, bukan? Memang ada unsur rekreasi di dalamnya, tetapi tujuan utamanya tetap adalah reproduksi, dan Tuhan memberikan itu sebagai suatu pemberian kepada mereka yang ada di dalam pernikahan yang kudus. Tetapi dipelesetkan, dilecehkan oleh dunia sedemikian rupa. Jadi memang berat kesannya, tetapi saya yakin bahwa pasti bisa karena tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Itu yang Alkitab katakan. Hidup kita ini terdiri dari begitu banyak bagian, bukan hanya seputar orientasi seksual atau seksualitas seseorang. Anda adalah
seorang anak, Anda adalah seorang saudara, Anda mungkin adalah seorang pekerja, seorang pelayan, seorang teman. Begitu banyak aspek dalam hidupmu juga yang di luar seksualitas. Jadi meskipun Anda mungkin bergumul dengan kecenderungan menyukai sesama jenis, fokuslah kepada hal-hal lain dalam hidupmu yang juga harus diperhatikan dan berarti juga. Jadi jadilah anak yang terbaik, jadilah pelayan yang terbaik, fokus pada pekerjaan, dan bila perlu hiduplah selibat. Yang penting adalah menghindari dosa dan hidup kudus di hadapan Allah.